Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa Zakiroh. Saya dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN bab 1 tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, selanjutnya ada pengertian hak dan kewajiban. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan dan melekat pada setiap manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal, dan berbeda dengan pengertian hak warga negara. Yang kedua, apa perbedaannya dengan hak warga negara? Hak warga negara adalah pemberian dari negara. Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat diperoleh atau didapatkan oleh setiap warga negaranya, seperti kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara memperoleh hak? Cara memperoleh hak yaitu dengan cara melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Apabila kewajiban kita sebagai warga negara sudah terlaksanakan, maka kita bisa memperoleh hak tersebut. Yang keempat, apa itu kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yang bisa juga diartikan sebagai tindakan warga negara yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang berlaku. Yang berikutnya ada hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan atau keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan mengarahkan kita gambaran sebuah negara yang membuat warga negaranya bebas memeluk agama, menghormati dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Sebagai warga negara yang beragama, maka kita wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia terlihat dari saling menghargai satu sama lain. Seperti yang kamu ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Karena itu, kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, juga manusia memiliki derajat hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga ada nilai persatuan. Bersatu adalah salah satu cara agar kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita harus tetap bersatu untuk meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Yang keempat, ada nilai kerakyatan. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selanjutnya ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban-kewajiban warga negara. Dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, faktor terhadap pelanggaran dan pengingkaran kewajiban, yaitu ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri, terus kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ada contoh pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.
Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritis kebijakan pemerintah dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Yang keempat, menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah ekstrim. Kehilangan rasa aman ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Yang kelima, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan atau golongan oposisi terhadap pemerintah. Yang ketiga, contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, di sekolah. Contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sekolah adalah yang pertama, menjalankan seluruh kewajiban yang ada dengan baik, seperti berangkat tepat waktu, tidak mencontek ketika ulangan, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya. Yang kedua, menghormati seluruh warga sekolah tanpa pandang siapapun. Yang ketiga, bersikap tegang rasa dan penuh toleransi antar sesama. Yang ketiga, ada contoh di masyarakat. Contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban negara di lingkungan masyarakat adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menaati aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar tetangga. Yang terakhir, ada di bangsa dan di negara. Contoh upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di lingkungan bangsa dan negara adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mentaati aturan serta perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan sebaik mungkin. Yang kedua, mendukung segala kebijakan dengan pro rakyat. Yang ketiga, pendemo mengkritik serta mengawasi segala untuk kebijakan yang merugikan rakyat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.